Kategori mutu ini bisa dibedakan menjadi 4. Mutu sensorik atau organoleptik atau indrawi, kemudian kimiawi, fisik, kemudian mikrobiologi. Yang pertama, mutu sensorik. Mutu sensorik merupakan sifat produk atau komoditas pangan yang diukur dengan proses penginderaan menggunakan penglihatan mata, penciuman hidung, pencicipan lidah, perabaan ujung tangan, dan pendengaran telinga. Parameter biasanya berupa ukuran, bentuk, warna, tekstur, bau, dan rasa. Dalam pengukuran ini menggunakan ketelitian dan pengalaman manusia sebagai instrumen atau alat untuk mengukur atau menilai. Semakin orang itu terbiasa untuk merasakan suatu makanan atau suatu produk, maka lidahnya itu juga akan semakin terlatih, hidungnya juga akan semakin terlatih. Namun sebaliknya apabila seseorang itu hanya makan, mungkin hanya beberapa jenis makanan di rumah, tidak pernah untuk merasakan makanan di seluruh dunia ini misalkan, atau misalkan di Indonesia saja banyak sekali jenis makanan, maka ketelitian nanti ketika orang tersebut mengukur atau menilai mutu secara organoleptik juga tentunya akan diragukan. Hasil pengukuran sensorik ini bersifat hedonik atau suka tidak suka, atau bersifat subjektif dan dipengaruhi tadi yang saya jelaskan, latar belakang, tradisi, kebiasaan, tingkat pendidikan, prestis, dan lain-lain. Kita pernah melihat di televisi misalkan Pak Bondan Winarno, beliau sudah merasakan berbagai masakan di dunia, sehingga di media televisi beliau dipercaya sebagai pembawa acara suatu acara yang di sana untuk merasakan masakan-masakan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yang kedua, mutu kimia. Ini dalam mengukur mutu kimia ini dilakukan menggunakan alat. Biasanya menentukan komposisi kimia penyusunnya, misalkan di sana ada kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar pati, kadar abu, dan seterusnya. Yang nanti dari keseluruhan kandungan kimia ini juga akan menentukan mutu atau kualitas dari suatu produk. Bila kita melihat suatu produk, maka di kemasannya nanti akan tersedia komponen atau komposisinya. Di sana bisa dilihat berapa kadar protein, kadar pati, kadar lemak, dan seterusnya. Jadi dari komposisi tersebut juga bisa menunjukkan seberapa baik mutu dari produk tersebut. Apakah di sana ada kandungan bahan kimia berbahaya, apakah di sana ada tambahan atau fortifikasi zat gizi yang ditambahkan, dan seterusnya. Pengujian mutu secara kimia, fisik ini nanti menggunakan alat sehingga hasil yang diperoleh ini lebih objektif, tergantung dari ketelitian alat dan keterampilan manusia dalam mengoperasikannya atau operator. Pengukuran sifat fisik yang ketiga atau mutu fisik ini menggunakan alat-alat juga seperti mutu kimia tadi. Di sana misalkan ada menggunakan mikrometer, spektrofotometer, kemudian color reader, penetrometer, pignometer, viskosimeter. Alat-alat ini digunakan untuk mengukur sifat fisik, misalkan di sana mikrometer untuk mengukur ukurannya atau panjangnya atau lebar atau dimensinya.
Kemudian spektrofotometer di sini untuk mengukur indeks biasnya. Kemudian color reader untuk mengukur warnanya, penetrometer untuk mengukur kerenyahannya, pignometer untuk densitasnya atau kerapatannya, viskosimeter untuk mengukur viskositasnya, dan seterusnya. Yang keempat atau mutu biologis. Mutu biologis ini perlu dilakukan pada setiap produk makanan atau dipastikan bahwa makanan itu tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Mutu mikrobiologis dapat dilakukan dengan TPC, total plate count, MPN, most probable number, kemudian secara mikroskopik. Indikator yang biasanya digunakan sebagai parameter mutu mikrobiologis, misalkan di sana E. coli, coliform, kemudian salmonella. Keberadaan bakteri tersebut di atas mengindikasikan suatu produk aman atau tidak aman untuk dikonsumsi. Karena ketiganya ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan, sehingga apabila terdapat di makanan maka tentu saja makanan tersebut sangat tidak layak untuk dikonsumsi.